Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS, kali ini akan membahas sebuah tema. 6 alasan PB ditulis setelah Yesus naik, setelah Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, 6 alasan mengapa perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. Ya, kita semua tahu bahwa kitab perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus mati di salib, lalu Yesus naik ke surga. Pengantar ya. Mengapa perjanjian baru ditulis setelah Yesus bangkit naik ke surga? Di dalam Matius 17 ayat 9 misalnya, Yesus berpesan, "Jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Juga beberapa ayat lain, Yesus melarang ya, diberitakan bahwa Dia itu Mesias. Yesus juga melarang diberitakan ketika banyak mujizat dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, memang pertanyaan atas pertanyaan mengapa perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke surga, ya hampir semua tidak ada yang bisa jawab. Ya, HTD pasti bisa jawab. Nah, ini alasan kenapa PB ditulis setelah Yesus naik ke surga. Ada 6 alasan. 1. Jika kitab perjanjian baru ditulis saat Yesus masih hidup sebagai manusia, maka itu cuman buku autobiografi Yesus. Hanya jadi kitab doang ya, buku doang, buku yang menceritakan kegiatan Yesus. Ya, autobiografinya Yesus ya. Nomor 2, perkataan Yesus ketika Yesus masih jadi manusia itu ya perkataan manusia biasa. Ya, jadi misalnya Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepada aku, maka aku akan membangkitkan engkau pada akhir zaman." Kalau waktu itu kitab ditulis pada saat Yesus masih hidup, ya itu cuman perkataan Yesus doang. Ya. Kemudian bahkan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, kalau kitab itu ditulis pada saat Yesus masih jadi manusia, bisa-bisa cuman dianggap sebagai sihir ya. Wah, jangan-jangan itu sihir dari Yesus gitu ya. Nomor 3, setelah Yesus bangkit, maka Yesus itu sudah Tuhan, sudah Kristus, otomatis sudah roh di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. 4. Maka ketika Yesus sudah bangkit, perkataan Yesus berubah jadi firman. Yohanes 12 ayat 48, yaitu firman yang telah kukatakan. Jadi semua perkataan Yesus lalu ditulis di dalam kitab-kitab itu, kitab-kitab perjanjian baru, maka perkataan Yesus itu sudah berubah jadi firman. Ya. Makanya perjanjian baru itu disebut firman Tuhan juga. Ya. Padahal itu semuanya perkataan Yesus itu. Betul? Ya. Nomor 5, ketika firman Yesus, yaitu perkataan Yesus ditulis, maka menjadi sebuah kitab suci perjanjian baru. Nomor 6, karena Yesus sudah naik ke surga sebagai Tuhan dan Allah yang adalah roh, maka Yesus memperlengkapi para penulis perjanjian baru dengan ilham Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, apa yang dilihat penulis, Wahyu 1 ayat 2, dan dikuasai roh, R huruf besar, roh Allah, Wahyu 1 ayat 10. Maka dari itu, karena Alkitab itu perjanjian baru itu ditulis setelah Yesus naik ke surga, maka Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Lukas 24 ayat 44 dan 45, Yeremia 31 ayat 31, Ibrani 8 ayat 8 sampai 12, Wahyu 20 ayat 12, Ibrani 10 ayat 16 dan 17. Shalom, Pendeta HTD, Bapak Ibu Saudara. Jadi perjanjian baru itu semuanya sebenarnya ya ada sih perkataan malaikat ada, tetapi sebenarnya sebagian besar adalah perkataan Yesus.
Perkataan Yesus doang itu, Yesus manusia. Tapi karena ditulis setelah Yesus naik ke surga, maka itu menjadi firman. Ya, menjadi firman. Dan kita semua tahu perkataan Yesus yang menjadi firman ini luar biasa. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada yang nabrak-nabrak ayat Alkitab, nggak ada. Ya, contoh misalnya begini ya, pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung ya, Matius 17 ya, 17 ayat berapa tadi, ayat 7 lah, ayat 5 ya misalnya. Yesus berubah rupa. Kalau waktu itu sudah ditulis ya toh, udah nulis lalu beredar buku ya, maka orang kata, Yesus buktiin dong, aku pengen lihat kamu berubah jadi kayak gitu tuh, jadi tubuh kemuliaan ya. Ya, makanya tidak, Yesus berurusan jangan kamu beritakan, jangan kamu tulis sebelum anak manusia dibangkitkan. Nah, ketika anak manusia sudah dibangkitkan, baru mereka tahu, loh Yesus saja sudah jadi roh, jadi Allah. Berarti benar dulu waktu berubah rupa itu. Demikian pula ada banyak mujizat. Kalau Yesus masih jadi manusia sudah ditulis itu mujizat, gitu. Yesus kemarin mengadakan mujizat menyembuhkan orang buta, ya dipanggil sekarang, gitu. Dipanggil terus, Yesus tolong dong, ini anakku juga buta, gitu ya. Ya, makanya Yesus melarang ya, jangan bilang-bilang aku ini Mesias, ya. Jangan bilang-bilang kesembuhan ini ya, udah nggak usah ngomong-ngomong, udah, gitu. Ya. Jadi clear mengapa perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke surga, supaya semua perkataan Yesus ini berubah jadi firman. Ya, yang Anda baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang hurufnya pakai huruf merah ya. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab terus semua yang kebanyakan huruf merah, dan kitab Wahyu juga ada huruf merah. Semua yang di dalam Alkitab ditulis pakai huruf merah itu perkataan langsung Yesus. Bisa Yesus sebagai manusia, bisa Yesus sebagai Tuhan, bisa Yesus sebagai Allah, bisa juga Roh Kudus ya. Semua perkataan-perkataan langsung itu adalah itu, kecuali ketika Yesus sebagai Allah. Roh Kudus kalau bicara atau Allah kalau bicara itu tidak ditulis pakai huruf merah. Contohlah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa itu ditulis pakai huruf hitam? Karena itu perkataan Allah. Allah itu apa? Roh Kudus. Yesus Allah di surga itu tidak ditulis pakai huruf merah. Contoh juga misalnya Wahyu 4 ayat 1, naiklah kemari, aku akan memperlihatkan apa yang akan terjadi. Yesus Allah ditulis pakai huruf hitam. Contoh lagi misalnya Wahyu 21 ayat 6 ya, aku Alfa Omega, yang awal yang akhir ya. Ditulis pakai huruf hitam, itu perkataan langsung Yesus. Kenapa ditulis huruf hitam? Yesus Allah. Yesus di tata surga itu kalau berkata ditulis pakai huruf hitam. Beda dengan Yesus firman, Yesus tubuh kebangkitan, Yesus anak domba, Yesus yang lain ya. Itu anak domba, Roh Kudus ya. Roh Kudus perkataannya juga pakai huruf hitam ya. Anak domba itu pakai huruf hitam ketika di surga. Contoh misalnya adalah sungguh ya. Wahyu 14 ayat berapa ya? Ayat 6 kalau tidak salah ya. Ada anak domba berkata sungguh gitu ya. Itu pakai huruf hitam ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, clear. Jadi mengapa perjanjian baru ditulis setelah Yesus naik ke surga? Ada 6 alasan tadi ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang ingin ikut sekolah Alkitab silahkan. Yang mau ikut baptisan hari Minggu, besok ada baptisan ya. Haleluya, amin.